Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi kita ketemu di pembelajaran metode penelitian dan pengolahan data untuk pengambilan keputusan pada perusahaan. Nah, ini kita akan bahas kembali buku yang sudah saya buat supaya memperjelas apa isi buku ini. Salah satu metode yang saya mau angkat yang ada di dalam buku ini yang sering dipakai mahasiswa informatika untuk mengolah data adalah metode Bayes. Ya, bagaimana metode Bayes dikelola atau kadang-kadang dibuat di sistem support systemnya, dibuat aplikasinya, dibuat sistem pakarnya. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Kembali lagi caranya sederhana, kita gunakan Excel aja, nggak usah pakai aplikasi buatan. Ya terserah, kalau Anda mau buat itu tentunya punya waktu dan punya skill di programming, silahkan. Tapi yang saya mau bahas secara umum, kita bisa gunakan cara yang simpel dengan menggunakan Excel. Langsung saja kita bahas saja dengan apa itu bias sebetulnya. Ya, kita coba metodenya dulu ya, kita coba pelajari. Baik, apa? Oke. Baik. Nah, saya rasa teman-teman sudah lihat nih, metodenya sudah kelihatan atau presentasinya sudah kelihatan. Baik, sekarang kita coba lihat di layarnya ya pengambilan keputusan dengan metode Bayes. Baik, kita lihat di dalam metode Bayes. Ini bukunya, metode penelitian dan pengolahan data untuk pengambilan keputusan. Nah, metode Bayes itu sendiri adalah pengambilan keputusan dengan terhadap alternatif terbaik yang telah dianalisa. Nah, ini sekarang alternatifnya yang dipilih, ya, bukan kriterianya atau bukan karakternya atau bukan sifat barangnya lagi, tapi sekarang betul-betul yang dipilih alternatifnya. Bagaimana kalau alternatifnya banyak? Nah, itu masalahnya di Bayes. Tapi Bayes bisa mengambil beberapa, saya ambil contoh misalkan produk ini dilepas ke dalam satu pasar. Nah, yang diambil adalah bukan karakter produknya, tapi yang diambil betul-betul produknya, jumlah produknya atau apa. Nanti kita ambil salah satu contohnya produk ya dari sebuah perusahaan cukup besar. Kita coba lihat disebar di sebuah daerah. Nah, kembali lagi ke sini, analisanya adalah bukan ke alternatif, bukan ke kriteria, tapi dia ke alternatif. Nilai yang optimal. Nah, nanti kita kalian belajar deh cara ngambil bobotnya itu gimana, persyaratan untuk ngambil bobotnya gimana. Nah, metode memberikan bobot setiap alternatif. Nah, bobot ini harus dianalisis. Nah, analisis bobot ini tergantung perusahaannya juga sih sebetulnya. Ya, perusahaannya mau kayak gimana? Dia mau ngasih kriteria bobot langsung pada setiap ini atau dia akan melihat melepas penilaian sebuah bobot pada pasar, pada jumlah penjualan, pada prediksi penjualan atau pada apa? Ya, coba lagi. Nah, kriteria metode Bayes sekarang. Kriteria berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan. Ya, akan mempengaruhi pemulihan alternatif. Pemilihan alternatif dengan menggunakan metode sering dikatakan sebagai pemilihan probabilitas, ya, atau nilai yang sifatnya subjektif, di mana bobot bias diambil dari tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman. Nah, ini bobot bias diambil dari tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman, latar belakang. Bisa dibuat seperti itu. Tapi bisa juga diserahkan pada nilai. Nah, saya akan coba diserahkan pada nilai, karena nilai itu lebih objektif ya, bukan subjektif. Tapi bias bisa dibikin secara subjektif, artinya secara harfiah. Gimana sih misalkan seorang marketing bisa yang berpengalaman mengerti bahwa barang ini laku loh di daerah sini, barang ini nggak laku loh di daerah sini. Nah, ini bisa diambil. Itu dari keyakinan, semua pengalaman. Dalam perusahaan nggak serta-merta kita percaya secara objektif ya penilaian tersebut, karena bagaimanapun juga marketing yang di lapangan tentu memiliki lebih memahami hal-hal tersebut, tapi data biasanya menjadi standarisasi. Ya, data akan menjadi standarisasi pada saat sebuah pola pikir manajemen diterapkan. Selebihnya adalah memang bisa diserahkan pada
sistem, ya, artinya digerakkan pada sistem di lapangan, misalnya seperti itu ya. Tapi juga harus hati-hati, bagaimana sistem di lapangan juga sering terjadi penyimpangan, makanya harus ada standarisasi data, ya, penyimpangannya banyak. Nah, ini saya coba contohkan, ini nama produknya, ya, nama produk, target pasar, penetrasi pasar, penerapan pasar, dan habis terjual. Nah, ada beberapa contoh, saya coba ambil ini nama produknya, target pasarnya apa, penetrasi pasarnya apa, penerapan pasarnya apa, habis terjual. Nah, nama produk nanti kita lihat produknya seperti apa, target pasarnya seperti apa, penetrasi pasar itu bisa masuk ke pasarnya seberapa sih? Gitu. Target pasar ini dari marketing ya, dari manajemen. Ya, misalnya sebuah produk A ditargetkan pasar bisa sekian gitu ya, itu ditargetkan untuk mendongkrak nilai jual, gitu ya, mendongkrak jumlah yang dijual. Sedangkan penetrasi pasar adalah bisa nggak itu barang itu sebetulnya masuk ke pasar dengan jumlah sekian, ya, karena pasar ada titik jenuh, pasar ada kapasitas maksimum, minimum penerimaan, ya. Nah itu penerapan permintaan pasar. Nah kalau pasar yang sekarang adalah pasar yang meminta barang. Nah sejak ada krisis moneter pertama di Indonesia, pasar itu berbeda sama pasar yang lama-lama. Kenapa dulu pasar masih bisa stok barang jumlah yang besar, ya? Tapi sekarang enggak. Karena apa? Lebih baik para industriawan itu atau industri marketing di industri itu menunggu permintaan dari para agen, permintaan dari para reseller, permintaan dari siapa. Nah, dicatat kemudian baru diproduksi. Nah, itu permintaan pasar namanya. Jadi kita serahkan juga kepada pihak marketingnya bagaimana dia memenuhi target pasar dari pada permintaannya, ya. Habis terjual yang sudah terimplementasi dalam kurun waktu tertentu, dia habis terjualnya berapa. Nah, ini semua ke variabel-variabel pasar ya. Nah, saya coba ambil dari salah satu produk, ya, saya nggak sebutkan produknya, tapi produk ini adalah produk yang banyak diminati di pasar, ya, diminati di pasar. Nah, saya ambil di satu daerah saja ini. Ini contoh produk, ya tentunya nggak jumlah piece ya, ini jumlah dus. Ya, ini salah satu jual jus atau satu lovin atau, nah ini jumlahnya di sini. Saya nggak terapkan jumlahnya, tapi angkanya saja. Ya, nah angka di sini berbeda-beda. Contohnya target pasarnya 700 menurut manajemen. Tapi kemampuan pasar secara maksimum cuma 500. Ya, permintaan pasarnya 400. Karena maksimumnya 400. Ya, kemudian habis terjualnya berapa? 420 ya. Masih untung lebih 20 nih. Ya, artinya masih ada senggang di sini. Kemudian ada permen, ya. Nah, pastinya cuma 300, targetnya 400, ya. Kemudian permintaan ini jenisnya berbeda-beda ya, biskuit, permen segala macam ini kita kalkulasikan. Saya nggak pakai tipe atau tipe ininya, tipe makanannya, jenisnya. Tapi biskuit juga macam-macam ya. Di sebuah pabrikan itu menghasilkan biskuit berapa, permen apa jenisnya. Saya nggak sebutkan, saya secara general saja pendapatannya seperti ini di suatu daerah, gitu ya. Atau saya katakan ini di salah satu retail, gitu ya. Nah, ini disebar di sini, salah satu retail, ya. Nah, disebar di ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dari hasil seperti ini kita pengen menganalisa, ya, bobotnya mau berapa. Kemudian kira-kira untuk berikutnya ini kita bisa kasih angka berapa, baik di target pasar, di penetrasi pasar, permintaan pasar. Nah, habis terjualnya nanti berapa, gitu loh ya. Kemungkinannya berapa. Nah, estimasi ini kita bisa ambil di Bayes. Ya, dengan cara ini masing-masing punya bobot. Nah, nyari bobot ini kita sekalian nih, kita pelajari saja langsung. Oke. Nah, awalnya dari sini. Nah, step satu adalah penyediaan tabel, karena tabelnya akan kita buat metrik ke row sama ke kolom, ya.
kemudian analisa bobotnya, ya, dianalisis bobotnya, terus penerapan bobotnya. Penerapan bobot kembali lagi dari analisa ya, tapi manajemen juga yang bermain, gitu ya. Tepatnya adalah analisis data yang didapatkan dari ranking ya. Oke, gitu. Kemudian kita coba sekarang lihat bagaimana sih metode ini terapkan pada Excel-nya, gitu ya. Oke, kita coba. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, saya kan dapatkan tabel seperti ini. Nah, ini tabelnya dulu. Yang tadi, angkanya juga yang tadi. Nah, penerapan bobot seperti apa? Nah, ternyata pada penerapan bobot, ya, penerapan bobot di sini untuk pasarnya, untuk manajemennya, setelah saya tanya-tanya, penerapan bobot adalah kita coba ambil ini, di average. Di average. Apa yang di average? Kita average ini target pasar dan ini, ini ya. Atau kalau nggak di average sebenarnya seperti ini ya, intinya seperti ini. Ini ditambah ini permintaan pasar. Jadi ngambilnya adalah target pasar sama permintaan pasar ya, target pasar sama permintaan pasar. Setiap manajemen beda-beda. Dia bisa main di penetrasi pasar. Artinya kapan kemampuan pasar itu juga. Tapi bisa juga di permintaan pasar. Yang objektif adalah di permintaan pasar. Karena pasar yang minta gitu ya. Target pasarnya sekian, permintaan pasarnya sekian gitu ya, bisa ya. Nah, kita ambil nilai tengahnya ya. Pada proses ini kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah average-nya berapa. Nah, yang objektif ini bisa saja ke penetrasi pasar juga bisa. Tergantung dari kemauan dari perusahaan. Oke, kita ambil di sini. Nah, untuk bobot kita ambil rankingnya. Buat apa rankingnya? Kita sudah lihat bobot sudah nilainya sudah ada average-nya. Nah, tinggal kita ambil ininya. Nah, ambil kemudian ini ya, di sini sampai bawah. Oke, turun. Oke, dapat angkanya kita kunci dulu permintaan pasarnya. Anda harus mengunci bloknya ya, blok bacanya ya, blok bacanya dikunci dulu supaya dia tidak bergerak. Tapi baru di copy masuk ke bawah. Oke, kita sudah dapat nih ya nilai terbesarnya untuk permintaan pasar. Sorry, ini permintaan pasar sedikit nih. Ya, terlalu sedikit nih permintaan pasarnya. Permintaan pasarnya cuma 20, salah ya, permintaan pasar. Oke, kita ganti saja ya permintaan pasarnya. Ini nggak mungkin permintaan pasarnya cuma 20, karena 2000 dia. 2000 kita lihat dulu gambarannya benarnya. Kita lihat dulu gambarannya benarnya. Data yang di capture-nya kita lihat dulu yang benarnya. Permintaan pasarnya kita lihat dulu. Aslinya permintaan pasarnya kita capture. Nah, ada data permintaan pasar yang itu ya. Jadi, bentar. Capture data pasar. Dua ribu ini target pasarnya segini, penetrasi pasar segini, ini permintaan pasar. Ini permintaan pasarnya biasanya besar. Ya, besar untuk mie instan itu besar. Ya, permintaan pasarnya sekitar 2.500 berapa ya. Kita nggak bisa main-main.
Oke, baik teman-teman. Tadi sudah dicari datanya 1.500 untuk penetrasi pasar, permintaan pasarnya segini, dan habis terjualnya juga tinggi ya. Teman-teman, jadi tidak segini nih, tidak 13 habis terjualnya. Habis terjualnya itu setelah dilihat datanya itu 1.700-an ya untuk penilaian habis terjualnya. Dan ini juga nilai-nilainya mendapatkan ini ya, didapat dari hasil perusahaannya sendiri. Ya, salah satunya dalam instan ini ya. Instan ini cukup besar. Ya, kita bisa lihat dari bobotnya sekarang setelah kita ganti bobotnya ya. Bobotnya sebenarnya bobot tadi tidak terpengaruh karena kita baru masuk ke permintaan pasar dengan target pasarnya. Jumlahnya jauh berbeda antara dengan yang lain, item yang lain dengan ini. Baik, permintaan pasarnya adalah segini, penetrasi pasarnya kemampuannya segini, berarti melebihi ya, nilainya melebihi permintaan pasarnya. Penetrasi pasarnya, kemampuan maksimum pasar. Artinya barang ini memang disukai gitu ya. Kapasitas ini yang dibuat sebagai ancang-ancang, dia bisa melebihi karena memang kesukaannya masyarakat terhadap barang tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, bobotnya jadi seperti ini. Setelah bobotnya jadi, kita lakukan seperti ini. Kita summary dulu dari atas ke bawah. Ya, bagaimana untuk melihat nilainya. Melihat nilainya dulu. Nah, melihat nilainya seperti apa. Nah, yang nomor satu adalah bobot yang seperti ini. Ya, biasanya seorang manajemen ingin meningkatkan pasar itu dengan apresiasi misalkan 150%, seluruh bobot ini dinaikkan 150% bobotnya, atau standarnya dia pengen naikkan 150% dari seluruh target pasarnya, sehingga target pasar berikutnya setiap item barang dapat segini ya, sekian persen dapatnya. Nah, kita bisa lihat mana yang akan dibesarin dulu. Tentunya kalau ini terbalik ya, kita akan coba ambil yang paling besar dulu nilainya ya. Berapa persen di sini mau diambilnya? Apakah sanggup di 25%? Kita lihat dari sini ya. Nah, permintaan pasar bisa dilihat dari sini. Tadi permintaan pasar, kemudian ada target pasar. Ya, permintaan pasarnya masih sekian, ini masih sekian. Tapi lihat, penetrasi pasarnya dia bisa melebihi. Artinya apa? Ini masih bisa dinaikin ya, 25%. Kita bisa masukin 25% kenaikannya. Atau Anda pakai 35% juga masih bisa naik. Nah, ini kebijakan manajemen atau keahlian dari seorang yang punya pengalaman menentukan bobot. Ya, menentukan bobotnya sekian persen kenaikan. Ini juga sebenarnya bisa dihitung. Dari apa? Dari ini, kapasitas ini. Ini berapa persen dia berlebihnya. Ya, bisa dijadikan acuan juga. Tapi kita ambil acuan seperti ini saja. Yang kedua, ya, ketinggian yang kedua. Ternyata di biskuit ini juga cukup besar. Ya, peminatnya cukup besar. Kita ambil 25%. Selanjutnya, kemudian selanjutnya yang nomor 3. Nah, ini penentuan di pasarnya. Ya, 3 itu misalnya kita ambil 23%. Nah, selanjutnya kita isikan saja 5, 3, 4 ya. Makin lama makin kecil ya. 20%. Tapi lihat di sini 150% ya. Jadi kita nggak bisa, itu kita acuannya di sini. Jadi nggak sembarangan naikin juga. Kita punya ancang-ancang di sini ya, untuk naikin. Nah, makin lama makin kecil karena apa? Karena yang kecil-kecil ini paling 5%-an ya. 5%-an, 8 itu 7% gitu ya. Ini juga sudah cukup lumayan, 6% di 9%-an ya. Atau ini yang 7% di 9%-an, 10%-an gitu ya. Ini 9-an gitu ya. 9%-an. Kita lihat 44 masih bisa naik. Yang mana yang Anda mau naikin? Sampai 150 mungkin ini kurang 46 ya. 46 ini dinaikin 30. Biasanya kalau seorang manajer yang handal dia tahu untuk naikinnya seperti apa dia ya. Nah, sampai targetnya segini ya. Nah, setelah bobot ini jadi hasil dari perhitungan tadi,
baru ini bisa kita kalikan langsung dengan bobot ini. Ya, berapa target pasarnya nanti yang diambil? Ya, target pasar yang kita ambil pakai ini adalah tentunya dengan cara hitung lagi di sini. Ya, ini dikalikan dengan target pasar. Nah, dikalikan dengan target pasar, dikalikan dengan bobot. Ya. Kita kasih tanda kurung dulu, kalikan dengan bobot. Yang tadi ini dibagi D-nya ini dibagi dulu dengan 100. Karena dia 100% ya. 100% dibagi dengan 100. Kita kasih kurung lagi. Kita kasih kurung lagi. Oke. Kita lanjutkan, kemudian dikalikan dengan D8 ini, yang kalikan dengan ini. Tapi jangan lupa di sini ya, di sini ini adalah target pasarnya 700 itu ya. Jadi D8-nya, D8-nya ditambah. Nah, jadi kalau kita lihat berapa sekarang target pasar yang baru? 875 ya untuk target pasar yang baru. Tapi kita di sini. Nah, ini menjadi target pasar yang baru dengan menggunakan bias. Bagaimana dengan target pasar keduanya? Sama. Ya, ya, target pasar yang kedua sama. Halnya dibuat seperti ini. Nah, target pasarnya adalah ini, kembali lagi ini, dibagi 100. Oke. Oke. Dikalikan dengan E8. Oke. Kemudian dikali E8 ditambah E8. E8 tambah. Oke, selanjutnya jadi 600 lebih. Oke. Nah, ya. Kemudian selanjutnya terus seperti itu. Ya. F8 F8 dikalikan dengan ini, kalikan dengan ini dibagi 100, oke. Bagi 100 yang kita kurung dulu karena dia 100% ya, 100% dikurung di sini, kemudian masuk lagi di sini ditambah F8 ditambah. Oke, lanjut. Oke, 500 hasilnya ya, berarti copy. Nah, target pasarnya juga sama ya, target pasarnya juga sama, permintaan pasar, target pasar ya, targetnya sama. Oke, lanjut. Ini kolom 1, target pasar, penetrasi pasar, permintaan pasar ya, ini permintaan pasar ya, permintaan pasar. Nah, akan seperti ini. Nah, kita bagi lagi. Lanjut, kemudian kita lihat ini target pasarnya juga sama dengan, lanjut juga ini kali ini dibagi 100. Oke, ini ditambah, kita ke depan lagi kali dibagi 8 kali itu sekarang target pasar permintaan pasar, target pasar jadi 2 tuh target pasarnya. Sorry. 1, 2, 3, 4 habis terjual ya, habis terjual. Sekarang habis terjual itu FG ya, G ya. Ini J8. J8 atau G kali G8 G8. Oke, G8 ditambah
G8 lagi ya. Ini atasnya tambah G8. Oke, kita nggak masuk. Nah, oke, lanjut. Di kolomnya aja yang namanya salah ya. Oke, oke. Lanjut, ini kolomnya salah. Nah, kalau kolomnya saya ambil dari sini, oke. Saya ambil dari sini ya. Oke, nah seperti ini. Ya, ini berarti nggak kepake. Nah, tapi ini dipakainya buat melihat nilainya seperti apa. Nah, kalau Anda mau melihat menggabungkan semua ilustrasi yang di depan ini, ya, kita bisa lihatnya sebenarnya masing-masing bisa di ranking. Ya, masing-masing dari proses ini bisa kita ranking dari sini sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga proses-proses yang meminta targeting pasar ini ditambahkan semua ke sini. Supaya kita bisa tahu prioritasnya, prioritas dari penyediaan barang misalkan ya, penyediaan barang, permintaan pasar habis terjual ya, permintaan pasar habis terjual, penetrasi pasar atau target pasar. Ini semua sama-sama faktor marketing ya, faktor-faktor marketing. Ada beberapa perusahaan yang pengen mengajukan ini untuk mendapatkan nilai ranking dari masing-masing barang ini. Mana prioritas utamanya? Nah, bias dengan mudah dia bisa mengasumsikan seperti ini. Nah, tarik sini. Nah, kita ambil di sini. Kita lihat prioritas pasarnya di mana. Prioritas barang yang di ini kan di prioritaskan di mana. Oke, kita ambil di sini. Ambil ini. Bukan sama ya, di ranking. Di rank, sorry. Di ranking. Lanjut ke sini. Oke, kita ranking di sini. Oke, hasilnya jadi kita tutup dulu, jangan lupa. Tutup, setelah tutup hasilnya akan nampak seperti ini. Jadi rankingnya ada ranking 2 ya, ranking 2, copy saja ke bawah langsung. Oke. Nah, kita bisa lihat prioritas barangnya tetap akan seperti ini. Lihat penilaiannya ya. Setelah kita ranking, prioritas barangnya seperti ini, pemenuhan barangnya seperti ini. Kita lihat menggunakan biasnya seperti ini. Nah, pertama tetap mie instan yang diambil karena pasarnya besar. Kemudian lihat biskuit, pasarnya juga besar. Kemudian selanjutnya minuman itu minuman ringan ya. Biasanya ada yang pakai kardus dan segala macam. Ternyata bias bisa mengidentifikasikan ini, nilai-nilai ini gitu. Ya, kemudian yang keempat, kita lihat nilainya apa? Bubur. Oh bubur makanan pagi gitu ya. Makanan yang instan, bubur instan masih bisa diambil dari nilai tersebut. Kemudian ada permen. Soalnya permen itu jarang juga ya kita lihat, tapi anak-anak kecil ya pengen permen. Nah, ini dari pasar-pasar gitu sudah bisa. Yang keenam adalah sereal. Nah, ternyata sereal ini yang keenam ya. Nah, dari bias kita dapatkan nilai seperti ini. Hanya dengan menggunakan Excel saja kita sudah bisa menganalisa data yang cukup rumit saya pikir ya untuk penggunaan pasar yang seperti ini misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa disalahkan bahwa dengan sederhana saja kita bisa mengkategorikan. Nah, sampai di sini dulu metode penelitian dengan bias. Bias sebenarnya bisa dikomposisikan dengan MPE ya, MPE ya. MPE nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana MPE memprediksi nilai-nilai lebih detail lagi. Karena dia bobot dikuadrasi sama dia ya. Nah ini salah satunya. Tapi MPE juga ada kekurangannya. Nah, sampai sini dulu tentang metode penelitian bias. Metode penelitian bias secara sederhana kita bisa mengolah datanya dengan hanya menggunakan Excel. Ya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat email. Silakan.
Metode penelitian ini tidak sulit, ya, sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa untuk membuat penelitian, ya. Saya ambil contoh seperti ini misalkan, ya, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman. Nah, ini sistem pakar, ya, Bayes juga pakai metodenya, ya, dia pakai programming pastinya. Nah, perancangan aplikasi diagnosa metode Bayes juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau bikin pakai beginian bisa, tapi perhatikan juga cara pengambilannya, Bayes, MPE, CPI, dan HP, ya. Nah, ini ada beberapa nih, nanti MPE kita bahas. Jadi banyak orang juga pakai Bayes untuk nilai-nilai tertentu, ya. Baik, sampai sini dulu. Sampai ketemu dengan video-video berikutnya. Tetap sehat di rumah, ikuti protokol di masa pandemi, dan tetap belajar dan berkreasi di rumah. Salam sehat, terima kasih. Videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna buat Anda yang sedang membuat sistem penunjang keputusan. Selamat siang.